Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua MGMP PAI SMA SMK beserta jajarannya, yang saya hormati semua rekan-rekan guru yang tergabung dalam MGMP PAI SMK SMA, staf kami dari PAIS ya, Pendidikan Islam Kota Pontianak yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi menjelang siang ini bisa bermuajahah, bisa bertatap muka kepada kita semuanya, kepada guru-guru kita, guru PAI ini. Apa yang telah disampaikan tadi oleh Kepala Kantor dalam arahannya, kita mendukung apa yang menjadi konsen program Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak menghadapi atau memasuki masa normal, masa baru. Karena itu Bapak Ibu perlu kita mensiasati, perlu kita mengatur pola pembelajaran ya. Disitulah kita dituntut untuk melakukan inovasi pembelajaran. Kita dipaksa oleh sesuatu keadaan yang sebelumnya mungkin pembelajaran itu dilakukan di kelas, dilakukan di ruang belajar. Dengan keadaan seperti ini, dengan wabah COVID-19 ini, kita dipaksa untuk melakukan inovasi pembelajaran. Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan keputusan ya, keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3451 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran pada masa kebiasaan baru. Bapak Ibu yang saya hormati, memang banyak hal yang dapat diambil, banyak hikmah yang dapat diambil dari terjadinya wabah ini. Mungkin di satu sisi ya, kita dapat diuntungkan kita banyak di rumah. Yang sebelumnya mungkin kita banyak melakukan aktivitas di sekolah, mulai dari jam 7 sampai jam 15 siang kita berada di sekolah. Tapi dengan masa COVID ini kita banyak di rumah, banyak melakukan aktivitas di rumah. Artinya kita banyak istirahat di rumah. Tapi di sisi lain kita juga banyak memperoleh manfaat, banyak memperoleh masa untuk kita melakukan inovasi pembelajaran. Yang sebelumnya kita tidak kenal dengan pembelajaran dengan istilah daring dalam jaringan internet, kita dipaksa oleh keadaan untuk melakukan hal itu. Kita sebelumnya tidak melaksanakan pembelajaran luring ya, di luar jaringan. Kita dipaksa untuk membuat modul, untuk membuat ringkasan-ringkasan. Setelah jadi dibuat ringkasan-ringkasan, kita bagaimana pendekatan kita sebagai guru PAI untuk menyampaikan, untuk bagaimana materi ajar itu bisa diterima oleh siswa. Tentunya ini melalui kerjasama dengan orang tua. Dengan orang tua kalau memang anak itu di tingkat SD. Tapi kalau SMA kemungkinan bisa anaknya sendiri yang ke sekolah, tentunya dengan standar yang memang ditetapkan oleh pemerintah, yang telah ditetapkan oleh badan yang menangani wabah COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pribadi kalau dilihat dari biodata ini memang banyak berkecimpung sebagai guru Bapak Ibu ya. Jadi dimulai dengan mengajar dia di pesantren Riyadul Ulum Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Pontianak.
selama 3 tahun saya, kemudian guru PAI di SMK Sungai Pinyo, kemudian juga pernah dosen di Akbid UPB. Kemudian saya ke Sungai Embawang sebagai guru, saya 9 tahun. Kemudian kepala Amin 6 tahun. Dan dari kepala Amin itu saya dipindahkan ke Rasojaya. Rasojaya itu 7 tahun menjadi kepala MTSN, dan ke Subak 6 bulan. Nah sekarang ini 1 bulan di PAIS ini ya. Jadi inilah perjalanan kita, perjalanan saya pribadi dalam kedinasan Bapak Ibu. Saya tadi merasa tersanjung ya, saya dianggap masih muda ini oleh Pak Haji Sumardi. Ya, mungkin dalam konteks beliau mungkin dia lebih muda ya. Umur saya ini sudah 51 Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Untung ini mungkin lebih muda dari saya Pak Untung ya. Karena Pak Untung ini mungkin masuknya normal. Kalau saya orang kampung itu masuk sekolah itu setelah sunat. Kalau belum sunat belum bisa sekolah. Makanya nunggu sunat dulu. Disunat dulu baru masuk sekolah. Makanya masuk SD itu umur 8 tahun ya. 8 tahun mau ke 9 tahun. Makanya kawan-kawan seangkatan dengan saya itu banyak kelahiran tahun 71 Pak. Tahun 71. Nah, seperti Pak Untung mungkin 71. Saya tahun 69 sama dengan kepala kantor tadi ya. Hanya beda kepala kantor itu lebih tua 4 atau 5 bulan dari saya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak merasa takut masuk di kelas ini karena banyak kawan-kawan seangkatan, banyak kawan-kawan seprofesi. Tidak takutnya nanti kalau ada kesalahan-kesalahan itu ada yang mengasih tahu ya. Oleh karena itu mungkin secara teknis Bapak Ibu pengetahuan tentang keguruannya ini lebih komplit dari saya pribadi. Karena apa? Karena saya selama 7 bulan ini sudah tidak di sekolah ya, tidak memegang lagi tentang perangkat-perangkat pembelajaran. Saya ke kantor, ke Kasubag itu banyak menghafal regulasi. Jadi membaca pasal-pasal, membaca PMA, membaca KMA, membaca Permenpan dan seterusnya. Namun karena memang ini sudah menjadi bagian dari tugas kita berupaya untuk saling melengkapi, untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perkembangan masalah inovasi pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, keputusan ini kurang lebih 1 minggu yang kita terima dari Bapak Dirjen ini, Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam ini, tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran PAI pada masa kebiasaan baru. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor tadi itu Bapak Ibu, PAI ini kan materi operasional ya. Kita tidak terfokus hanya teori-teori saja ya, tidak terfokus pada teori, tapi kita banyak kepada praktiknya. Saya sering mengatakan dengan guru-guru PAI itu, kalau masalah akidahnya sudah tidak ada masalah ya, akidahnya tidak ada masalah, maka banyak praktiknya. Tapi akidah harus kita sterilkan dulu, harus kita luruskan dulu akidahnya. Nah, setelah itu kita masuk ke masalah-masalah teknis, masalah-masalah operasional. Kita tidak berharap kajian-kajian pemahaman keagamaannya, praktek-praktek keagamaannya sudah bagus, tapi akidahnya rapuh. Nah ini yang terjadi nanti. Yang terjadi nanti itu pada saat dia kembali ke masyarakat, motivasi untuk beribadah itu sudah tidak ada. Dan tidak ada karena memang sejak awal guru PAI-nya itu hanya mencokoki hafalan-hafalan, kemudian praktek-praktek ibadah, tapi akidahnya tidak dibenahi dari awal, tidak ada sentuhan ruhiyahnya. Maka yang terjadi
nanti begitu kembali ke masyarakat dia susah untuk turun ke masjid ya, Pak Ibu. Nah ini, oleh karena itu yang paling urgen dan paling penting guru PAI itu harus membenahi akidahnya, harus disterilkan akidahnya itu. Setelah betul-betul yakin akidahnya betul-betul mantap, baru kan masalah-masalah praktik. Jangan sampai terjadi anak-anak kita itu apa yang pernah saya alami ya. Ada seorang bapak melapor dengan saya, Pak Ustaz, saya tadi sholat subuh di masjid A, kayaknya sana itu paham semuanya lah, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini masalah apa? Sholat 3 rakaat sholatnya. Nah ini saya udah paham ini. Nah, ini pasti di sholat subuh tadi itu ada sujud tilawah ya, karena ayat-ayat sekian. Jadi ada pendapat-pendapat seperti itu. Karena itu nanti di sekolah ya, di sekolah itu diajarkanlah terhadap hal-hal yang memang jarang dipraktekkan. Kan dalam hadis Nabi itu kan barang siapa yang mengamalkan sunnah di saat orang-orang melupakan sunnah, dia seperti pahalanya itu lebih besar dari 10 orang mati syahid. Karena itu hal-hal yang memang diajarkan oleh Nabi, ada petunjuknya, kita tidak usah segan-segan untuk mengajarkannya. Baik Bapak Ibu, kemudian istilah-istilah pembelajaran dalam new normal ini, dalam kebiasaan baru ini. Ruang lingkupnya PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Apa saja yang harus dipersiapkan selama melakukan model pembelajaran jarak jauh? Apakah sudah tidak ada lagi program-program? Oh tidak Bapak Ibu, program-program itu masih ada. Perangkat pembelajaran itu perlu kita siapkan ya, walaupun teknisnya tidak detail seperti pembelajaran tatap muka, karena jarak jauh ini bisa telekonferensi, bisa video conference. Nah, itu saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing, sudah melaksanakan hal tersebut ya. Setelah perangkatnya sudah siap, semua materi sudah disiapkan, maka bagaimana pengelolaan pembelajaran itu? Nah sekarang sudah diamanahkan, hendaknya pembelajaran itu diarahkan kepada hal-hal yang kontekstual sesuai dengan kondisi saat ini, kondisi COVID ya. Jadi arah pembelajaran itu sedapat mungkin mengaitkan dengan masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah kebersihan ya. Kan masalah sholat, kebersihan tetap menjadi pertama ya Bapak Ibu ya. Kesucian, kan kalau tidak suci sholatnya tidak sah Bapak Ibu. Jadi harus bersih, bukan hanya bersih secara zahir, bahkan bersih secara ghair zahir juga. Ya saya kira Bapak Ibu tahu lah ya. Jadi kalau junub kan tidak sah sholatnya ya. Paham Bapak Ibu junub ya? Pak? Ada yang masih bujang di sini? Ada? Ini. Masih ada. Anak saya laki-laki semua Bu. Jadi bukan hanya kebersihan zahir, tapi kebersihan ghair zahir ya, kebersihan batin itu harus mutlak menjadi syarat sahnya sholat. Jadi umat Islam, guru-guru PAI itu sudah diajarkan tentang kebersihan itu. Mestinya tidak perlu dengan adanya COVID ini untuk kita mencuci tangan. Jauh-jauh Rasulullah itu berikan contoh, setiap bangun tidur Nabi itu selalu mencuci tangannya. Karena setelah waktu tidur kita kan tak tahu megang apa kan. Nah,
Maka setelah bangun tidur disunnahkan untuk mencuci tangan. Nah sekarang barulah kita heboh ramai dengan cuci tangan ya Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya ada semangat yang bisa memicu motivasi untuk menelusuri ya, untuk menelusuri literatur yang memang pernah ada. Ya Bapak Ibu, kan ada dalam metode pembelajaran itu ada metode autentik, ada ya. Ya. Authentical assessment kan ada model autentik. Bagaimana penilaian pembelajaran model autentik itu? Dari hulu ke hilir, kan gitu Pak, dari hulu ke hilir. Kita tidak hanya misalnya mengajarkan berwudu, panduan ini, tapi kita tidak tahu asal usulnya, tidak ditelusuri. Amanah kurikulum 2013 itu sudah memberikan amanah praktek-praktek ibadah seperti wudhu itu tidak hanya pada prakteknya saja, tapi sampai ke hilirnya, ke sumber aslinya. Itu yang dinamakan dengan ittiba. Jadi kita dituntut, dipacu untuk mempelajari, menelusuri seluruhnya tentang berwudu misalnya Bapak Ibu. Nah ini amanah kurikulum. Ini luar biasa dengan kondisi saat ini. Kemudian pengelolaan pembelajaran meliputi strategi pembelajaran, sistem penilaian, evaluasi, strategi integrasi nilai. Jadi pembelajaran itu memang ada teknik-teknik pengelolaannya. Saya kira Bapak Ibu udah paham lah ini ya. Tidak perlu kita sebutkan sedetail mungkin. Jadi banyak kepada motivasi lah nanti saya menjelaskannya ya. Kalau masalah bagaimana teknik penilaian, kan ada 5 teknik penilaian, ada paper and pencil, ada project, ada produk. Itu banyak ya, ada portofolio ya Bu ya, ada portofolio. Jadi setiap siswa itu mempunyai file di sekolah, portofolio ada filenya, mulai dari A sampai Z ada filenya. Jadi rekam jejak hasil pembelajaran itu masuk ke file. Ini teman masih ada enggak Bu ya di sekolah? Sekarang disederhanakan ya. Kok dulu saya masih ngajar tuh masih ada itu. Ada itu. Ya. Jadi semua format-format file-file penilaian itu dari A sampai Z itu kita punya filenya. Ya, masing-masing punya filenya. Kemudian integrasi nilai ini tadi itu yang sebagaimana yang saya sebutkan itu. Jadi jangan sampai dalam konteks COVID ini kita tidak mengintegrasikan dengan situasi dan keadaan yang terjadi. Kalau di pedoman itu bagaimana kita dituntut untuk rajin beribadah, rajin membaca Quran, kemudian rajin sholat sunnah, rajin baca selawat. Ini integrasi dari strategi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penentuan materi esensial jenjang SD dan SMP dan SMK ini sesuai dengan silabus yang ada, Bapak Ibu. Jadi tidak keluar dari silabus yang ada, hanya tekniknya itu lebih disederhanakan. Kenapa? Karena tidak sama situasinya dengan situasi normal. Saya punya pengalaman lah dengan anak-anak Bapak Ibu saat mengajar di sekolah ya, saat aktif sebagai guru ya, walaupun sekarang saya masih ngajar juga ya.
Jadi aktif sebagai guru itu banyak pengalaman tentang hal-hal yang terjadi di kalangan anak-anak kita. Pemahaman terhadap sumber-sumber ya, sumber-sumber hukum ya, terjadinya khilafiyah dan lain sebagainya itu kita harus menjadi jembatan yang bisa memberikan penjelasan Bapak Ibu. Di satu sisi misalnya ada khilafiyah di satu daerah, maka disiapkanlah dalilnya bahwa seseorang melaksanakan ini dalilnya ini dan lain sebagainya. Kemudian di tempat ini begini, dalilnya ini. Jadi semuanya anak-anak itu diberikan tuntunan yang memang berlandaskan dalil ya, berlandaskan dalil yang memang dari situ anak mendapatkan pembelajaran yang utuh dan holistik ya. Kemudian pola pembelajaran pada masa kebiasaan baru. Satuan pendidikan berada di zona kuning, oranye dan merah ya. Tetap melaksanakan pembelajaran, tapi pembelajaran dari jarak jauh. Dari jarak jauh Bapak Ibu. Jadi hanya memang kalau pesantren itu diberikan kemarin diberikan lampu hijau untuk melaksanakan, tapi memang standarnya sesuai dengan SOP. Karena di daerah Jawa juga sudah ada tatap muka, tapi harus memang sesuai SOP. Anak sebelum belajar itu disiapkan masker dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian pemerintah daerah dan kantor wilayah kabupaten kota, dalam hal ini Kemenak ya, satuan pendidikan mengisi daftar pada laman Dapodik dan Emis. Kalau Bapak Ibu yang berada di sekolah itu Dapodik ya, Dapodik. Jadi semuanya diupdate ke dalam laman Dapodik. Kemudian yang di madrasah itu berada di Emis. Jadi yang Emis itu berada di Kemenak, Dapodik itu ada di Kemendikbud. Saya kira itu petugas operator yang menginput semua data-data yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh tatap muka yang belum daftar periksa. Yang kemarin itu diperiksa sebelum ke pesantren, khususnya pesantrennya yang berada di luar Kalbar. Tapi kalau di dalam satu daerah itu sepertinya tidak begitu diketatkan ya. Yang akan pendidikan keluar daerah, keluar Kalbar ini melalui rapid test ya, untuk memastikan apakah anak itu reaktif ya atau tidak. Kalau tidak maka diberangkatkan ya, dan petugasnya itu langsung dari dinas kesehatan, dari pihak yang berkompeten. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian pemerintah daerah dalam hal ini Kanwil Kemenak yang berada di zona hijau melakukan tatap muka secara bertahap. Artinya proses pembelajaran itu Bapak Ibu, khususnya kabupaten kota yang berada di zona hijau, nah itu diperintahkan untuk melaksanakan pembelajaran secara bertahap. Jadi tidak sekaligus. Bahkan di petunjuknya itu kalau dimungkinkan itu dibagi ke dalam beberapa shift ya. Dibagi ke dalam beberapa angkatan, disiapkan shift pembelajaran. Nah ini untuk mempercepat agar COVID-19 ini betul-betul tidak menjalar ya, tidak menular kepada siswa-siswa yang lainnya. Nah itu Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk pendidikan tingkat sekolah dasar ya, SD dalam hal ini SDMI,
Nah itu yang berada di zona hijau pun itu minimal 2 bulan setelah SMA SMK melaksanakan pembelajaran, barulah anak-anak SDMI itu bisa dimasukkan ke kelas, bisa belajar tatap muka. Nah, itu Bapak Ibu, itu tahapannya seperti itu ya. Kemudian mempertahankan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan peserta didik, student centris ya, sentrik. Jadi berfokus kepada peserta didik. Tapi apa yang terjadi menurut Pak Kemenang tadi itu, yang terjadi dengan video kompren atau telekompren ini malah yang banyak melaksanakan tuh orang tuanya. Betul ya Bapak Ibu ya? Anaknya mau ulangan ya, ulangan semester, yang mengerjakan bapak dan ibunya, ya kan, anaknya entah kemana gitu kan. Jadi setelah selesai dikirim, nilainya tinggi-tinggi ya. Nah itu yang terjadi. Kalau sekolah tidak jeli, sekolahnya tidak jeli, maka kalau hanya untuk menentukan ranking itu diambil pada saat ulangan menggunakan jarak jauh ini, maka yang terjadi nanti akan tidak kredibel ya, tidak objektif ya. Mengapa? Karena nilai yang diperoleh itu bukan hasil dari karya anaknya. Maka para guru, khususnya guru PAI ini hendaknya melihat rekam jejak sebelumnya, nilai-nilai sebelumnya itu harus dievaluasi. Kalau bisa, misalnya nilainya yang sekarang ini ulangan dapat 8, dapat 9 misalnya, atau mungkin 10, kalau bisa ditambahkan dari nilai semester sebelumnya, kemudian dibagi. Nah itu ditambah dengan catatan-catatan pribadi Bapak Ibu saat berada di kelas. Kan punya catatan pribadi ya Pak Untung ya, kan punya, kenal. Jangan sampai tidak kenal dengan siswanya, tidak kenal dengan anaknya ya Bu Nopus ya. Ya, walaupun ini Bu Nopus, Pak Untung, walaupun sudah go nasional, jangan sampai melupakan kontenan itu ya. Penting itu ya. Ya, jangan sampai lupa itu Pak Untung ya. Jangan sampai tidak kenal dengan anaknya. Aktivitas kita boleh jauh sampai kalau perlu go internasional, tapi tidak melupakan apa yang menjadi tusi kita, apa yang menjadi tugas pokok kita di sekolah. Karena itulah ruh dari PAI itu sendiri Bapak Ibu. Semuanya, prestasi, model, metode, strategi itu adalah untuk mempermudah agar pembelajaran bisa lebih bermakna, lebih efektif, efisien diterima oleh peserta didik kita. Sedangkan esensinya, substansinya adalah bagaimana kita berhasil membangun pendidikan pembelajaran di tengah anak didik kita. Anak-anak betul-betul diberikan paradigma pendidikan yang paling dasar, diberikan kerangka berpikir yang paling dasar. Itulah apa yang saya sebutkan tadi. Paradigmanya apa? Paradigmanya akidah. Itu Bapak Ibu. Kalau sudah akidahnya beres, kita nanti mudah Bapak Ibu. Anak itu dengan sendirinya akan termotivasi. Halo Bapak Ibu. Bukan pada ngantuk nih Pak Syekhuddin ya. Ini ngomong paradigma, ini makhluk apa ini ya? Jadi yang paling sulit itu selama saya menjadi guru ini, selama saya menjadi pendidik, yang paling sulit itu membangun motivasi Bapak Ibu. Membangun motivasi itu paling sulit itu Bapak Ibu. Makanya kita sama-sama kita bangun akidahnya dulu. Kita bangun keimanannya dulu.
Maka orang dulu-dulu Bapak Ibu ya, orang dulu-dulu itu ya, pada saat kita ngaji, kalau dulu itu kan tidak ada TPA ya, ngaji ke guru ngaji itu diwajibkan menghafal juz amma, betul ya? Mengapa? Apa filosofinya itu Bapak Ibu? Apa pelajaran yang terkandung di juz amma itu? Ada apa juz amma itu? Yuk kita telusuri. Begitu ditelusuri, begitu kita baca terjemahannya, juz amma itu semuanya berbicara tentang hari akhir, tentang akhirat. Jadi orang-orang itu sudah, anak-anak itu sudah diajarkan takut dengan Allah. Walaupun di teori pendidikan anak itu jangan sedikit-sedikit dibikin takut ya. Itu ada yang mengatakan, ada teori pendidikan itu sedikit-sedikit dibikin takut. Jadi katanya itu konon itu mengganggu kreativitas anak itu. Tapi apakah benar itu? Apakah benar pendapat seperti itu? Ada lagi anak tidak boleh disakiti, tidak boleh dipukul. Jadi dibiarkan anak itu, yang mabuk pun dibiarkan, yang merokok dibiarkan, yang melawan guru dibiarkan, karena itu melanggar hak asasi manusia. Ya, apakah benar konsep pendidikan itu? Mari kita, saya tidak menjudge itu ya, tapi ini teori yang pernah kita terima di bangku kuliah. Padahal Rasulullah itu pernah mengatakan, kalau ingin anakmu beradab, gantung. Apa itu kok dalam bahasa Jawa itu pecutnya? Apa itu alat cambungnya? Gantung cambungnya. Bukan untuk setiap anak tidak langsung diikuti, tidak, tapi supaya anak itu, oh itu ada cambuk, itu ada cambuk yang digantung oleh bapak. Itu sabda Nabi. Nah ini hendaknya kita yang pernah membaca pedoman hadis Nabi seperti ini, dan kita pernah belajar tentang teori pendidikan kekinian, maka kita hendaknya pandai mengelaborasi dalam konteks kita bisa beradaptasi Bapak Ibu. Sebab kalau di kuliah misalnya Bapak Ibu ngambil S2, pendapat kita langsung mau itu tidak dapat nilai nanti, karena tidak sesuai dengan silabus yang diajarkan oleh dosennya ya. Misalnya Bapak Ibu nanti ngambil S2, ngambil S3, kemudian Bapak Ibu mengangkat hadis tadi itu ya tidak sesuai dengan tema, maka tidak akan dapat. Bagaimana dalam konteks di lapangan kita bisa menerjemahkan hal tersebut? Yang jelas dalam surah Al-Fatihah itu ada maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub itu ada kalanya Allah itu sifat marahnya itu ada. Ya. Jadi harus dikenalkan bahwa Allah itu mempunyai sifat maghdub. Sifat rahmannya jauh lebih banyak itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, satu kata. Ya. Itu banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Allah yang memelihara, itu sifat Rahman Rahimnya jawab. Yang maghdub satu itu dalam surah Al-Fatihah itu artinya sifat Rahman dan Rahimnya seperti. Nah ini paradigma yang harus dibangun untuk anak-anak kita. Kalau untuk Bapak Ibu perlu tidak dibangun ini? Perlu Bapak Ibu ya, kita dulu baru anak ya, perlu membangun. Jangan sampai khususnya bapak-bapaknya apa tadi pengantarnya Pak Kemenang tadi itu, sambutan Pak Kemenang itu menjelaskan masalah fadilah sholat berjamaah, menganjurkan anak sholat berjamaah,
bapak-bapaknya tidak sholat berjamaah. Ya, ibu-ibu kok tidak disebut ya? Gimana? Ibu-ibu ini lebih utama itu sholat di rumah. Ya Bu ya, udah pernah baca hadisnya Bu? Nah, terutama ibu yang masih umurnya 55 tahun ke bawah ya. Kalau yang 55 tahun ke atas gimana Bapak Ibu? Mohon maaf ya. Karena ibu saya umur udah 80 ya. Bukan itu maksudnya, karena banyak fitnahnya Bapak Ibu ya. Itu maksudnya ya Bu ya. Makanya tuh ibu-ibu itu banyak pahalanya banyak di rumah. Itu adabnya. Yang sholat di ruangan di dalam kamar pahalanya lebih banyak dari sholat di ruangan. Kan gitu ya adabnya ya. Ya Pak ya. Tapi kalau ibu-ibunya mau ke masjid, bagaimana Bapak-bapak? Jangan dilarang, kan gitu dia. Jangan dilarang kalau mau ke masjid. Pak, saya mau ikut ke masjid. Pak, saya mau iktikaf. Oh, bawa aja ke masjid, tidak masalah. Ya. Nah, ini paradigma ini yang harus dibangun oleh kita semuanya agar anak-anak nanti secara bertahap ya, anak-anak itu bisa termotivasi. Kalau sudah bisa termotivasi, insya Allah Bapak Ibu. Nah ini yang paling berat yang saya alami menjadi guru. Anak-anak ini setelah lulus ujian ya, setelah ulangan, setelah ujian itu tidak belajar. Kalau guru-gurunya gimana? Nah ini mungkin tidak ya, saya berharap tidak lah. Jadi kalau ada guru yang malas membaca, nah itu apa namanya? Saya tidak saya teruskan ya, tidak saya teruskan ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu rajin membaca, mengasah ilmu dan lain sebagainya. Insya Allah kalau sudah dibangun motivasi dari sejak dini itu, kerangka berpikirnya sudah ditanamkan sejak dini, insya Allah kita akan sukses menjadi guru Bapak Ibu ya. Tanpa ditongkrongin oleh gurunya, tanpa ditongkrongin oleh orang tuanya, anak-anak sudah belajar sendiri ya. Terutama yang sekolah tahfiz ya, Ustaz Hafid nih, Tahfidzul Quran ini yang kita motivasi terus ya. Karena kalau seorang hafid itu tidak termotivasi, maka akan hilang hafalannya. Demikian juga di sekolah-sekolah Bapak Ibu, kalau sudah tidak termotivasi maka akan putus belajar itu, karena tujuannya sudah tercapai, sudah lulus, sudah sarjana, maka dia merasa hebat, dia merasa sudah pintar, maka belajarnya sudah berhenti. Begitu sudah khatam Quran, tidak lagi dibaca Qurannya. Apa tidak dibaca? Sudah khatam, sudah potong ayam, sudah mengantarkan ayam panggang dengan pak ustadznya, dengan ustadzahnya, tidak dibaca-baca lagi Qurannya. Nah ini yang terjadi di kampung saya nih Pak ya. Jadi kembali lagi kepada teknik pembelajaran pada masa Covid ini Bapak Ibu. Jadi perencanaan pembelajaran itu harus tetap kita siapkan. Ada perangkat pembelajarannya. Karena itu nanti akan diperiksa oleh kepala sekolahnya, akan diperiksa oleh pengawasnya ya Bapak Ibu ya. Akan diperiksa. Kalau nanti terjadi pemeriksaan, ada inspektorat ya, inspektorat jenderal ya, datang ke sekolah, misalnya Bu Nupus ya, Bu Nupus ini sudah terima tunjangan sertifikasi 3 bulan, mana perangkatnya, nanti di cross check, oh ini ada lengkap. Jangan sampai tidak ada. Kalau duitnya boleh tidak ada ya, duitnya boleh tidak ada, tapi perangkatnya harus ada. Perangkatnya harus ada, karena itu yang akan diperiksa nanti oleh bapak-bapak irjen kita itu. Jurnalnya, jurnal kelasnya,
Kalau kita ini nggak pakai jurnal kelas, tapi ada catatan-catatan, kan ada format yang telah diberikan ya oleh kepala sekolah semasa COVID ini, ada jurnal ya. Jadi mungkin ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Jadi kita nanti mungkin setelah sholat kita ada musola Pak Haji? Ada ya? Musola ya. Jadi setelah sholat mungkin nanti sambil menikmati makan siangnya ya Bapak Ibu. Setelah sholat kita mungkin ada dialog, ada hal-hal nanti. Tadi itu banyak wacana yang telah disampaikan oleh Ustadz Sumarni ini. Kemudian tadi selintas dari bahas oleh kepala kantor. Jadi boleh nanti dipertajam tentang keguruan ya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya boleh nanti dipertajam sehabis sholat nanti ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.